Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan dari kitab Keluaran pasal 29 dan 30. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS kalian, saya anjurkan sahabat KKS untuk sudah membaca terlebih dahulu Keluaran pasal 29 dan 30. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Keluaran 29. Sahabat KKS, membaca Keluaran 29 ayat 1-37 menceritakan betapa rumitnya seorang imam akan menghadap Tuhan yang kudus. Mari kita simak Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa memisahkan kita dari Allah Bapa. Tapi hari-hari ini orang seperti sudah kebal dengan dosa. Pelanggaran akan firman sudah menjadi hal yang biasa, menjadi munafik sudah jadi hal biasa. Sahabat KKS, pernahkah Bapak Ibu merenungkan kenapa Tuhan suka berada di dekat orang berdosa yang mau bertobat daripada dengan ahli Taurat, orang Farisi yang tahu firman tapi memakai jubah pelayanan kerohanian untuk menutupi kemunafikannya? Sebab orang munafik itu sudah membangun tembok kebenaran diri sendiri, jadi susah untuk diberitahu kesalahannya. Allah Bapa menginginkan pemulihan hubungan dengan manusia, supaya bisa bertemu face to face lagi dengan umatnya. Itulah fungsi darah Yesus. Jangan sampai kita menganggap murah darah pengampunannya. Mari kita simak Ibrani 9 ayat 13-14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Mari kita simak Keluaran 29 ayat 42-46. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan, sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Keluaran 30. Sahabat KKS, Allah Bapa kita adalah Allah yang menghendaki keteraturan. Pembuatan mezbah, tempat pembakaran ukupan, detail bahan dan ukurannya. Artinya,
jika ada yang hidup semaunya sendiri, tanpa keteraturan yang sudah ditetapkan oleh firman Tuhan, betapa mengerikan hidup orang itu di hadapan Tuhan. Marilah kita simak Keluaran 30 ayat 7-8. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian. Tiap-tiap pagi apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Kekudusan adalah keharusan jika seorang imam mau ketemu Tuhan. Suami sebagai imam dalam keluarga, janganlah melanggar kode etik seorang imam. Apa kode etik seorang imam? Kekudusan. Lihat ya, jika seorang suami selingkuh, maka keluarga seperti runtuh, karena yang berfungsi sebagai imam melanggar kode etik seorang imam. Mari kita simak Keluaran 30 ayat 20-21. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Sebagai anak Tuhan, hidup kita tidak hanya sekedar jadi orang percaya dan mati masuk surga. Ada banyak komitmen, ada banyak keputusan-keputusan supaya kita terus terhubung dengan Bapa di surga. Mau dididik, mau dimuridkan, mau dimentori, supaya hidup terus terhubung dengan Bapa, intim dengan Bapa. Itulah yang membuat kita terus hidup dalam kekudusan. Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahaya-Nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.